Santapan Harian Jumat 17 Juni 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami datang kepadamu ya Kristus. Di saat ini kami rindu mendengarkan sabdamu. Di saat ini kami berteduh bersamamu ya Kristus. Dalam namamu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Roma 1 ayat 1-7. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Sahabat Santapan Harian, dalam pembukaan suratnya ini, Paulus mendeskripsikan 3 hal dengan baik. Pertama, dirinya sendiri. Paulus menyebut dirinya sebagai hamba Kristus Yesus yang oleh kasih karunia dipanggil menjadi rasul dan dikhususkan untuk memberitakan Injil. Kedua, Injil Allah. Injil itu adalah Injil Yesus Kristus, Anak Allah yang berkuasa, yang telah dijanjikan dengan perantaraan nabi-nabinya yang menjadi manusia dan bangkit dari antara orang mati. Yesus inilah yang menetapkan Paulus sebagai rasul. Ketiga, Jemaat Roma. Jemaat ini adalah orang-orang yang telah mengalami janji Allah. Mereka telah dikasihi, dipanggil, dan dijadikan orang-orang kudus milik Kristus. Ketiga deskripsi itu menegaskan misi Allah. Ia ingin menyelamatkan dan memberkati bangsa-bangsa. Dalam perjanjian lama, Allah telah memulainya dengan Abraham dan keturunannya. Puncaknya ialah Yesus Kristus. Yesus yang bangkit inilah yang memanggil Paulus untuk meneruskan berita keselamatan itu agar disampaikan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Deskripsi ini menegaskan identitas umat Allah. Umat Allah adalah orang-orang yang menikmati kasih karunia Allah. Ia telah mengasihi, memanggil, dan menjadikan orang-orang non-Yahudi sebagai umatnya, bukan karena apa yang dilakukan manusia, melainkan karena Allah sendiri. Seiring dengan identitas itu, ada tugas yang baru. Umat Allah adalah pemberita kabar baik. Sama seperti Paulus yang memberitakan Injil Allah, kita pun harus memberitakan Yesus Kristus kepada orang-orang sehingga mereka percaya dan taat kepadanya.
Sebagai penerima kasih karunia Allah, kita harus meneruskan kasih karunia itu kepada orang lain. Kita adalah misionaris yang ditempatkan Allah di dalam keluarga, tempat kerja, masyarakat, dan juga dunia. Karena itu, kita memiliki misi memproklamasikan dan mendemonstrasikan kuasa Injil Yesus Kristus kepada orang lain. Dengan demikian, kita sedang berpartisipasi dalam misi Allah. Mari kita berdoa. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Dalam doa kami bersyukur atas limpah kasih-Mu dalam hidup kami. Ajar kami mengasihi-Mu dan sesama, dan kami mampu melakukan isi kabar baik-Mu, firman-Mu kepada sesama kami. Di dalam dekapan kasih-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin.